이제 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고. Setelah itu Kang Jun pun pergi keluar rumah. Sarah yang tahu dari alat penyadapnya segera menyusul Kang Jun. Dan akhirnya Kang Jun memutuskan untuk tidur di rumah Sarah. Dan ternyata ibu dan adik-adiknya juga bersembunyi di sana. Saat semua sudah tidur, Kang Jun mendekati Sarah yang berada di dapur. Di saat itu, Taehi melihatnya dari lantai atas. Disinilah Taehi semakin menyadari perasaannya. Jadi, ternyata semenjak mereka mempunyai misi untuk balas dendam, membuat mereka semakin dekat. Anehnya, Taehi seringkali merasakan getaran yang berbeda saat bersama Sarah. Apalagi setelah mengenal sifat setia dan baik hati dari Sarah. Tapi karena Taehi tahu cantiknya Sarah adalah hasil operasi plastik, dia pun mencoba menepis perasaan itu. Taehi juga sampai meminta bantuan Ji-hoon yang juga seorang dokter untuk mendeteksi perasaannya. Dan hasil analisa menunjukkan kalau Taehi jatuh cinta dengan Sarah. Di pagi hari, Sarah mendengar keluarga Kang Jun sedang membicarakan tentang Gemran. Mereka menghina Gemran dan bahkan mengatakan kalau Kang Jun menikahi Gemran karena hanya ingin memanfaatkannya untuk bisa kuliah di Amerika. Sarah yang kesal lalu membuat sarapan untuk mereka yang membuat mereka pingsan. Setelah itu, dengan penuh emosi, Sarah masuk ke rumah Kang Jun dan mengacak-ngacak serta menghancurkan isi rumah itu. Ternyata Taehi yang tidak mau terjadi sesuatu pada Sarah menyuruh asisten dan bawahannya untuk merapikan kembali kondisi rumah seperti semula dan hanya menyisakan tulisan Sarah di cermin yang berbunyi, "Aku tahu kau membunuh Sagemran." Kang Jun yang membacanya pun emosi dan mengira kalau Chaeyeon lah yang melakukannya. Kembali terjadi keributan di antara mereka yang mengungkapkan fakta bahwa Chaeyeon juga terlibat dalam kecelakaan itu. Pada malam kejadian saat Gemran kecelakaan, ternyata Chaeyeon membuntuti dari belakang. Tapi dia diam saja dan tidak mau meminta bantuan dengan tujuan agar Sagemran mati saja. Dan namanya sebagai public figure tidak tercoreng sebagai pelakor. Sarah yang mendengar pun sangat terkejut, begitu juga dengan Taehi. Sekarang Taehi tahu kalau dia mencintai orang yang salah. Ia pun perlahan mulai melupakan Chaeyeon. Setelah perdebatan, Chaeyeon kabur ke rumah kakaknya Ji-hoon. Lalu ia mendapat sebuah pesan yang berisi foto Sarah dan keluarga Kang Jun yang diambil saat keluarga Kang Jun menginap di rumah Sarah. Keesokan hari, Chaeyeon yang kesal menyuruh beberapa orang untuk memberi pelajaran kepada Sarah yang sekarang menjadi koki di restoran milik Taehi. Tapi tak lama, Taehi datang menolong. Chaeyeon yang melihatnya pun kaget kalau mereka sedekat itu. Bahkan Chaeyeon mendengar Taehi memanggil Sarah dengan sebutan Ajuma, dan Sarah memanggil Taehi dengan sebutan dokter. Chaeyeon pun menarik Taehi keluar dan bertanya. Agar tidak curiga, Taehi pun menjelaskan kalau mereka dekat sejak diundang makan malam di rumah Kang Jun. Tapi Chaeyeon tetap merasa ada sesuatu di antara mereka. Dan sejak saat itu, Chaeyeon menyelidiki identitas Sarah yang sebenarnya. Salah satunya bertanya dengan kakaknya Ji-hoon. Min-hyuk dan ibunya, asisten Sun, berencana menjebloskan neneknya ke penjara dengan tuduhan penggelapan dana agar mereka lebih leluasa menguasai perusahaan. Saat Min-hyuk menonton televisi, dia melihat Sarah muncul di sebuah berita. Ternyata saat Sarah sedang makan bersama Taehi, ada seseorang yang mengambil video Sarah dan mengunggahnya ke internet. Dan jadilah sekarang Sarah viral di mana-mana. Min-hyuk yang tertarik langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari Sarah. Di rumah, Sarah dan Taehi yang sedang mengobrol tiba-tiba mendapat email dari hasil analisa Ji-hoon yang mengatakan Han Taehi mencintai Sarah. Awalnya Taehi mengelak, tapi kemudian Sarah mendapati cincin pernikahannya dengan Kang Jun yang pernah digadaikan ternyata sudah ditebus oleh Taehi. Disinilah mereka terbuka dengan perasaan mereka masing-masing kalau mereka sudah saling suka. Teror demi teror tetap mereka lanjutkan untuk menyudutkan Kang Jun. Kini Sarah membuat mental Kang Jun mulai down saat ia diteror di tempat kecelakaan Gemran. Apalagi sebelumnya Kang Jun mendapat surat yang pengirimnya bertuliskan Sagemran.
Di rumah, Chaeyeon yang baru tiba tidak ada yang mau menyambutnya. Saat masuk ke kamar, dia dibuat tambah kesal saat melihat Sarah merawat Kang Jun yang sakit. Chaeyeon juga kalah debat dengan Sarah, bahkan Sarah juga menyiramnya dengan air. Tak lama, Enjo datang memberi kabar kalau ibu gemeran menghilang. Sarah yang panik pun berjanji pada Enjo akan membantu mencari ibunya. Ternyata pembicaraan mereka didengar oleh Chaeyeon dan membuatnya makin curiga. Nenek Taehi tiba-tiba ditangkap polisi dengan tuduhan penggelapan dana. Taehi yang hanya bisa menyaksikan dari jauh karena belum siap bertemu dengan neneknya, tiba-tiba sindrom patah hatinya kambuh. Untung saja Sarah datang menolongnya. Saat kembali pulang, Chaeyeon yang masih membuntuti Sarah mendengar percakapan mereka. Sarah yang sudah membantu Taehi harus gantian membantu mencari ibunya yang hilang. Padahal Chaeyeon tahu kalau Gemeran tidak mempunyai saudara. Itu artinya Sarah adalah Sagemeran yang selama ini disangka sudah meninggal. Chaeyeon pun menemui Jihoon dan menunjukkan foto Sagemeran. Jihoon mengatakan kalau wanita itu adalah pasiennya yang melakukan sedot lemak. Jadi, dulu Jihoon ikut andil dalam mengoperasi Sagemeran. Tapi saat bagian muka, Taehi yang melakukannya. Itu sebabnya Jihoon tahu Sagemeran tapi tidak mengenal Sarah. Sarah yang sekarang viral sedang dikerubuti para wartawan. Bertepatan dengan itu, Min-hyuk berhasil menemui Sarah secara langsung. Tapi di sini, Sarah belum tahu identitas Min-hyuk dan hubungannya dengan Taehi. Min-hyuk memperkenalkan dirinya hanya sebagai karyawan biasa di perusahaan Winner Group. Seiring berjalannya waktu, Sarah kini menjadi lebih terkenal dan diundang di beberapa acara televisi. Bahkan ia menjadi model di beberapa brand terkenal. Di sisi lain, ibunya Gemeran yang menghilang ternyata diculik oleh Kang Jun dan disembunyikan di sebuah rumah sakit jiwa. Kang Jun melakukan itu karena ia menyangka yang menerornya selama ini adalah ibunya Gemeran. Saat Sarah mengetahui keberadaan ibunya, ia pun datang ke rumah sakit jiwa. Tapi di saat bersamaan, Kang Jun juga datang. Hampir saja Sarah ketahuan. Beruntung, Taehi datang tepat waktu dan menolongnya. Keesokan hari, Taehi kembali datang ke rumah sakit untuk menyelamatkan ibu Gemeran. Di waktu bersamaan, Sarah menemui nenek Taehi di tahanan. Sarah meyakinkan sang nenek kalau Taehi masih hidup dan sedang berusaha menolongnya keluar dari penjara. Si nenek pun sekarang tenang dan menerima Sarah dengan baik. Sementara ibu Gemeran berhasil diselamatkan dan sedang dirawat. Lalu Taehi menyusun rencana untuk menyelamatkan neneknya. Pertama, dia datang ke kantor menemui Min-hyuk. Taehi bernegosiasi, ia meminta Min-hyuk untuk membebaskan sang nenek. Dengan begitu, Taehi tidak akan merebut posisinya dan hidup dengan tenang seperti sekarang. Di sini, Min-hyuk tahu kalau Taehi adalah saudara tirinya yang dicari-cari oleh sang nenek selama ini. Setelah itu, Min-hyuk membuat rapat pengesahan direktur Winner Group yang baru, yaitu dirinya. Taehi yang mengetahui hal itu pergi mencegahnya bersama Sarah. Sesampainya di sana, Taehi pun menerobos masuk ke ruang rapat dan menjelaskan kalau dia adalah cucu asli pemilik Winner Group Park Manduk, yaitu neneknya. Sehingga penobatan direktur baru pun batal. Dan kini, Taehi yang sudah menampakkan dirinya bersaing dengan Min-hyuk untuk mendapatkan suara terbanyak. Chaeyeon yang menjadi pembawa acara pun kaget karena baru tahu kalau Taehi bukan orang biasa. Setelah selesai, Taehi menemui dan memeluk Sarah. Di sini mereka sadar kalau mereka tak bisa hidup tanpa satu sama lain. Sementara Kang Jun ditangkap polisi karena laporan pembunuhan Sagemeran dan juga kekerasan yang membuat ibu Sagemeran dirawat. Sang ayah yang terkejut mengetahui kelakuan jahat anaknya segera menemui ibu Gemeran untuk memastikannya. Di sana ia juga bertemu Sarah yang juga menjenguk sang ibu. Sang ayah lalu menemui Kang Jun di penjara. Ia mengungkapkan kekecewaannya dan rasa malunya terhadap keluarga Gemeran, juga terhadap Sarah. Mendengar Sarah yang menjenguk ibunya Gemeran membuat Kang Jun curiga. Kang Jun pun meyakinkan sang ayah kalau dia dijebak dan berjanji akan keluar dari penjara. Kini Taehi sudah bisa menyembuhkan sindrom patah hatinya berkat kehadiran Sarah. Mereka pun pergi menemui nenek.
Di sana terjadilah pertemuan mengharukan selama 20 tahun terpisah dengan cucu kesayangannya. Kang Jun yang sekarang mulai curiga meminta orang suruhannya untuk mencari tahu identitas Sarah sebenarnya. Berbeda dengan Chaeyeon, sekarang justru dia sibuk mendekati Taehi karena sudah tahu Taehi adalah calon pewaris Winner Group. Chaeyeon yang tahu kalau Taehi dan Sarah sudah cukup dekat, dia pun mengancam Sarah untuk menjauhi Taehi karena dia merasa sudah lebih lama kenal dengan Taehi dan bagian dari keluarganya. Tapi Sarah melawan dan mengatakan kalau dia tahu maksud Chaeyeon mengancamnya. Karena tidak berhasil, Chaeyeon pun membuat rencana baru dengan pura-pura kecelakaan dan meminta Taehi menjemput. Taehi pun datang, yang padahal Taehi sudah janji akan merayakan ulang tahun Sarah. Tapi ternyata Taehi menyuruh asistennya untuk mengantar Chaeyeon dan dia kembali menemui Sarah. Di sana, Sarah yang sudah kedinginan tetap duduk menunggu Taehi. Taehi datang tergopoh-gopoh memberi ucapan selamat ulang tahun dengan menyebut nama Sagemran. Di sisi lain, Kang Jun sekarang sudah bebas walaupun masih masa penundaan dakwaan. Saat inilah dia mencari tahu keterlibatan Sarah dalam masalahnya. Hari demi hari, Sarah dan Taehi menjalankan kehidupan mereka dengan cinta dan kebahagiaan. Chaeyeon kembali bertengkar dengan Kang Jun. Mereka memperebutkan bangunan kanvas milik Gemran. Sampai-sampai Kang Jun menampar Chaeyeon. Chaeyeon yang penuh drama lalu dirawat di rumah sakit dan meminta Taehi menjaganya. Karena merasa tak enak dengan Jihoon, Taehi pun akhirnya menemani Chaeyeon. Kang Jun yang mulai curiga pergi ke rumah Sarah. Dan benar saja, Kang Jun menemukan beberapa berkas yang pernah Sarah gunakan untuk balas dendam. 요새 너 조금 이상해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고